Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar IMK dalam desain software yang mendukung grup web. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu berkenalan dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Eka Diana Forensia, kedua ada Dwiko Caramadanti, ketiga Barokah Saada, dan keempat ada Tira Julia Indahsari. Yang pertama, Groupware. Groupware atau juga disebut sebagai kolaboratif software adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Groupware mewakili software yang membantu kelompok kerja atau kolega terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivitas mereka. Groupware dapat diklasifikasi dalam beberapa cara. Salah satunya adalah di mana dan kapan seseorang peserta mengikuti kerja kelompok. Hal ini dapat diringkas dalam matriks time space berikut ini. Dimensi space. Dimensi space dapat juga suatu dimensi secara geografis dan dapat dibagi dalam co-located atau tempat yang sama dan remote atau tempat yang berbeda. Contoh email dan video conferencing yang bekerja pada jarak jauh. Dimensi time dapat menjadi sistem sinkronus dan asinkronus. Contoh telepon merupakan komunikasi remote sinkronus dan post-it notes merupakan suatu asinkronus co-located. Groupware dapat dijalankan dalam waktu yang berbeda. Contoh dari aplikasi basis web jenis ini adalah email, forum diskusi, ataupun jenis shared editing. Dalam perkembangan teknologi web, Groupware jenis ini juga sering disebut sebagai social networking seperti blog, forum sosial, bookmark, aggregator, contoh Dell.io.use, Blinklist, ataupun Office Online. Yang pertama, kolaborasi berdasarkan tempat. Groupware yang dapat menggabungkan pengguna yang terletak di tempat yang berjauhan. Dalam konteks ini, aplikasi dapat berupa video conference, meeting room, chatting, ataupun messenger. Groupware jenis ini lebih banyak berbasis web, mengingat sifat aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara bersamaan meski memiliki letak yang berjauhan. Yang kedua, kolaborasi berdasarkan waktu. Groupware yang dapat dijalankan dalam waktu yang berbeda. Contoh dari aplikasi berbasis web jenis ini adalah email, forum diskusi, ataupun jenis shared editing. Selain itu, ciri utama dari Groupware jenis ini adalah tampilan detail waktu berakhir seorang pengguna melakukan aktivitas. Dalam perkembangan teknologi web, Groupware jenis ini sering juga disebut sebagai social networking seperti blog, forum sosial, bookmark aggregator, contoh Dell.io.use, Blinklist, ataupun Office Online. Berikutnya, aplikasi Groupware. Berikut ini adalah contoh dari beberapa aplikasi Groupware. Selanjutnya, meeting dan sistem pendukung keputusan. 1. Argumentation tools. Komunikasi ini berbentuk dua arah dan melihat kondisi masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengkomunikasikan alasan pengambilan keputusan di antara perancang. 2. Meeting rooms. Suatu ruangan pertemuan yang dirancang menggunakan peralatan komputer untuk pertemuan tatap mata. Rancangan ini dapat berbentuk U atau C dan dapat diatur mengelilingi layar monitor dan masing-masing peserta mempunyai masing-masing monitor. 3. Shared Work Surface. Shared Work Surface merupakan suatu sistem menggunakan efek whiteboard, yakni suatu sistem yang mengatur para peserta menulis dengan tangan secara langsung ke layar besar. Berikutnya, aplikasi dan artefak saling berbagi. Pertama, Shared Editor. Editor ini dapat berbentuk teks maupun grafik yang bekerja sama. Bentuk software yang digunakan dalam meeting room ini dapat berbentuk shared editor, tapi digunakan untuk kerjasama pada dokumen yang normal. Dengan membuat PC dan Windows bekerja sama, maka user mengharapkan punya masuk yang sama dalam suatu komunikasi, di mana hal ini dapat juga dilaksanakan pada komunikasi secara face-to-face atau co-located, saluran audio dan video, ataupun sekurangnya pada komunikasi secara tekstual. 2. Shared diaries. Ide dari sistem ini adalah sederhana, yakni setiap orang menggunakan shared electronic diary. Hal ini berlaku sama jika menggunakan personal komputer dan pocket organizer. Jika ada seseorang yang ingin membuat pengaturan pertemuan, maka sistem akan mencari diary semua orang untuk mempertemukan waktu yang kosong. 3. Shared PCS dan Shared Windows.
Sistem ini difokuskan pada pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ide sistem ini adalah membuat beberapa komputer seolah-olah menjadi satu kesatuan. Apapun yang ditulis akan terlihat pada setiap terminal. Hal ini mirip pada meeting room tetapi tidak terdapat layar besar. Sistem ini mempunyai dua kegunaan, yakni dokumen yang sedang dalam proses. Contoh, jika seorang peserta sedang menggunakan program Speedness secara bersama untuk memecahkan persoalan keuangan. Kedua, untuk technical support. Contoh, jika kita sedang mengalami kesulitan pada suatu aplikasi, kemudian menelpon lokal technical guru yang akan terhubung dengan komputer kita. Kemudian, konferensi dan komunikasi video. Untuk berkomunikasi di antara beberapa orang yang terpisah secara lokasi, memerlukan biaya yang tidak sedikit, serta waktu tempuh yang tidak singkat. Untuk memenuhi kendala tempat, waktu, dan biaya tersebut dengan teknologi video konferensi yang berbasis teknologi satelit. Masing-masing lokasi dalam sebuah sistem video konferensi membutuhkan sarana untuk mengirim dan menerima video yang dikirim melalui satelit. Konferensi video bukanlah pengganti komunikasi face-to-face karena memiliki kekurangan antara lain, timbal balik, dan kontak mata yang kurang. Solusi untuk mengatasi kurangnya kontak mata dengan adanya video tunnel. Ide pembuatan sistem ini yang menghubungkan dan berkomunikasi secara bertatapan langsung dengan media video dapat terwujud dengan dikenalnya sistem berbasis ISDN. ISDN punya bandwidth yang besar dalam koneksi telepon digital. Sistem ini tersedia untuk koneksi LAN antara komputer dengan koneksi video secara real-time. Lalu, penggunaan video digunakan untuk video conference, peningkatan sosial komunikasi, dan video terintegrasi dengan aplikasi lain. Semua ini dalam bentuk fasilitas synchronous remote. Video conference dalam CSCW tidak menggunakan komputer, meskipun komputer dan telekomunikasi punya hubungan yang luas dan khusus dalam area CSCW. Sistem ini dihubungkan menggunakan jalur komunikasi khusus yang menggunakan sarana satelit sebagai penghubungnya. Satu kekurangan sistem ini adalah keterbatasan pengambilan kamera video, seperti ukuran dan kualitas pengambilan gambar. Dalam sistem ini, hal yang paling sulit didapatkan yakni eye contact. Masalah ini sangat penting dalam normal pembicaraan antar peserta. Cara untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknik video tunnel. Berikut beberapa komunikasi media komputer. Yang pertama, email, merupakan grupware tersukses yang ada. Email termasuk jenis komunikasi asinkronus dan remote. Komponennya terdiri dari alamat tujuan, salinan, juga disertai dengan penanda waktu kirim. Kedua, instant messenger. Seperti Yahoo, Messenger merupakan suatu fasilitas untuk mengirim pesan berbasis internet yang mendapat umpan balik secara langsung. Selain itu, juga bisa berkirim file, suara, dan video dengan adanya fasilitas web kamera. 3. SMS merupakan layanan pengiriman pesan yang dibatasi 160 karakter. Namun dengan adanya layanan 3G, bisa disertai komunikasi face-to-face. Keempat, Microsoft Exchange merupakan perangkat lunak grupware terkemuka dan mengambil posisi pertama dalam daftar situs grupware. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk berbagi email, mengelola proyek dengan berbagi tugas, dokumen, file, dan akses web memungkinkan data yang berwenang dalam suatu organisasi atau kelompok. 5. SourceForge dianggap sebagai repositori global utama dari kode open source. Pengembang perangkat lunak, mahasiswa dan klien web menggunakan situs ini di seluruh dunia, dan situs ini telah menjadi sumber yang semakin meningkat dan kualitas konten dari informasi yang dapat dipercaya untuk penggemar open source. 6. Script, sebuah gagasan dari Harvard graduate. Script telah menjadi situs grupware atas yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi dokumen dan e-book format yang berbeda. 7. Drupal adalah salah satu yang paling banyak dikunjungi manajemen konten situs grupware. Drupal menjalankan forum, blog, dan membantu penggemar web di seluruh dunia untuk membuat penggunaan maksimal dari manajemen konten grupware. 8. ISO, pemenang Webby Awards tahun 2009, terutama situs berbagi dokumen. Sebagian besar dokumen bersama dapat dilihat secara online, sementara beberapa dari mereka dapat didownload secara gratis. 9. Basecamp adalah manajemen proyek website kolaboratif yang telah ditandai kehadirannya di seluruh dunia dalam waktu yang sangat sedikit. 10. Webex merupakan anak perusahaan dari CSCO
dan menawarkan teknologi desktop sharing yang memungkinkan orang-orang dalam suatu kelompok atau organisasi untuk berinteraksi dengan masing-masing, berbagi file lainnya, dan remote berpartisipasi dalam kegiatan proyek pembangunan. 11. Link list adalah berbagi link layanan di mana orang dapat berbagi, mengirim, dan melihat link bersama oleh ratusan pengguna. Pengguna dapat menyesuaikan link dan membentuk jaringan pada website, sehingga sekelompok dekat orang dapat berbagi link yang sama. 12. Zimbra telah membuat kehadirannya terasa di kedua sumber terbuka dan sektor komersial. Email kalender, user interface, interaktif, dan berbagi dokumen adalah fitur utama dari website ini. 13. Cake Apps muncul pada tahun 2005 dan merupakan anggota terakhir dari daftar top 10 situs groupware. Dalam waktu 5 tahun, telah membuat basis besar pelanggan yang memanfaatkan fleksibel dokumen, video, dan layanan manajemen konten. 14. Hort adalah web application framework yang berbasiskan PHP. Banyak aplikasi yang ditawarkan di antaranya Hort MP, email client, groupware, yang di dalamnya terdapat fungsi kalender, notes, tags, dan file manager, wiki, serta time and tags tracking software. 15. Simple Groupware. Software yang satu ini merupakan paket groupware yang ditulis dalam bahasa PHP, menggunakan database MySQL versi 4 ke atas. Simple Groupware berisikan kalender sistem, email client, inventory system, dan lainnya. 16. FangOffice. FangOffice Community Edition tadinya diberi nama OpenGo, adalah sebuah online office suite software package yang berlisensi open source yang dikembangkan oleh komunitas FangOffice dan OpenGo. 17. Sogo. Software ini kebanyakan ditulis dalam bahasa C, PostgreSQL, dan Apache. Sogo memiliki perbedaan dengan groupware lainnya yang tidak hanya merupakan penggabungan dari berbagai macam aplikasi, namun juga fokus untuk menyediakan platform untuk solusi groupware yang menggunakan protokol standar dan XM yang berbasiskan API. 18. Time 2.0. Aplikasi ini merupakan platform yang independen dan diimplementasikan sebagai Service Oriented Architecture atau SOA yang berdiri dari dua bagian penting, yaitu komponen server yang digunakan untuk master data source, ditulis dengan menggunakan PHP, dan menggunakan database SQL sebagai central data storage. 19. eGroupware merupakan salah satu software berbasis open source groupware yang diperuntukkan bagi perusahaan berskala menengah hingga enterprise. 20. GroupOffice merupakan groupware yang berbasis PHP dengan dua lisensi yang berbeda, yaitu komersial dan open source. Online suite ini memiliki aplikasi Office yang ada di dalam server utamanya, sehingga aplikasi-aplikasi tersebut dapat diakses melalui web browser. 21. Zarava adalah kolaboratif software yang mampu menyimpan email pada server dan menggunakan mail client berbasis Ajax yang dinamakan Web Access. 22. Collabtive adalah web-based project management software yang menggunakan lisensi open source. Software ini menggunakan proprietary tools seperti Basecamp atau Active Collab. Selanjutnya, contoh groupware. Berikut ini contoh dari aplikasi groupware yang berhubungan dengan pendidikan, hiburan, dan sosial. Pertama, Skype. Skype merupakan groupware di bidang sosial yang menyediakan fasilitas video conference antara satu dengan yang lain. 2. TeamViewer. Groupware di bidang komputer menyediakan PC software yang bisa di-download dengan user ID dan password. 3. ForShared. Groupware di banyak bidang pendidikan, hiburan, bisnis, karena menyediakan fasilitas untuk berbagi dan mendownload segala jenis, baik dokumen, musik, video, dengan user ID dan password. 4. Script.com. Groupware di banyak bidang untuk saling berbagi dokumen, baik yang gratis maupun berbayar. 5. Yahoo Mail. Groupware yang menyediakan fasilitas email untuk saling berkirim pesan teks. 6. Yahoo Messenger. Groupware di bidang sosial yang memiliki fasilitas untuk berkirim pesan teks, gambar, maupun video conference. 7. Mindomo.com. Groupware di bidang pendidikan dan bisnis yang menyediakan fasilitas share idea dan share map. 8. Farmville. Groupware di bidang hiburan hasil dari Zynga yang mengelola game online di situs jejaring sosial Facebook. 9. Glyphy.com. Groupware yang menyediakan fasilitas berbagai diagram dan edit diagram dengan berbagai tema, di mana penggunanya biasanya seorang programmer. 10. Facebook.com.
Groupware di bidang sosial yang menyediakan fasilitas komunikasi antara satu dengan yang lain baik berupa pesan teks maupun video call. 11. YouTube.com. Groupware di banyak bidang untuk saling berbagi video. Dan yang terakhir, Uvio. Groupware di bidang komputer yang menyajikan download software desktops. Itu dia tadi pembelajaran IMK di dalam desain software yang mendukung groupware. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan jelas. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.